Ya, oke. Kita mulai. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Sudah ada 24 orang termasuk saya ya. Oke. Saya mungkin bagi ada yang bermasalah ikut kuliah tapi presensinya nggak bisa, nanti Anda bisa kasih tahu saya. Ya, sorry. Kemudian hari ini kita akan belajar untuk metode yang kedua, tetapi sebelum kita belajar seperti biasa kita akan tadarus dulu. Sebentar saya siapkan screen-nya. Saya siapkan screen. Apakah sudah proses? Belum ya? Baru loading ya? Sudah PPT, Bu. Oh, sudah PPT. Ya, Iya. Oke. Tidak apa-apa. Kita mulai baca tadarus dulu seperti biasa. Untuk kali ini pertemuan kita yang ketiga. Saya coba siapkan ada dua surat pendek ya, ada Al-Falaq dan ada Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama. Bisa dimulai ya. Bisa dibuka dulu mikrofonnya sebentar. Kita mulai. Untuk membaca, silahkan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Terima kasih sudah membacakan tadarus kita pada sore hari ini. Oke, ya, hari ini kita akan belajar menghitung defleksi dan rotasi gitu ya pada struktur sederhana menggunakan metode yang kedua, metode luas bidang momen gitu ya. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang metode integrasi ganda, mungkin ada yang mau bertanya dulu atau ada mungkin kesulitan yang sudah belajar, kita boleh tunggu gitu. Mungkin ada yang kesulitan atau sudah paham semua, bisa semua. Ada yang sudah mencoba atau belum, silahkan kalau ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan. Pada dasarnya metode kita ini sama ya, tujuannya untuk mencari defleksi dan rotasi, tetapi hanya caranya saja yang berbeda, step-stepnya saja yang berbeda. Dan untuk metode yang kedua ini harapannya lebih simpel gitu ya. Nah, kalau kemarin kita sempat ada masalah teknis soal saya pakai tab yang error mungkin karena networknya. Saya sudah siapkan untuk video yang sudah direcord ya. Jadi nanti
saya coba untuk tampilkan. Kemudian kalau Anda ada pertanyaan atau nanti saya boleh ulang sedikit atau jelaskan bagian mana yang tidak paham gitu ya. Saya akan coba. Sebenarnya linknya juga sudah saya bagikan di dalam Teams ini, tapi saya akan tetap tampilkan gitu ya. Oke, sebentar. Saya akan keluarkan dulu screen-nya. Oke, saya akan cari dulu videonya yang ada di dalam laptop saya biar cepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya salah screen. Oke, nampak ya. Saya coba putarkan. Ini 24 menit. Nanti mungkin setelahnya Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya jelas atau kurang keras, Dek? Jelas, Bu. Udah Jelas ya? kedengeran. Ya. Oke, siap. Jelas, alhamdulillah. Oke, saya mulai. Kita play. Terima kasih, kembali lagi berjumpa dengan saya, Pinta Astuti. Kali ini dalam mata kuliah analisis struktur dengan materi pembahasan metode luas bidang momen untuk menghitung defleksi dan rotasi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar metode integrasi ganda, kali ini kita akan mencoba metode yang kedua. Mari kita mulai. Nah, metode momen area atau teorema bidang momen ini pertama kali dikembangkan oleh Otto Moore dan selanjutnya dinyatakan secara resmi oleh Charles A. Green pada tahun 1873. Nah, teorema ini memberikan teknik semigrafis untuk menentukan slope. Slope itu adalah kemiringan dan deflection atau defleksi pada titik tertentu pada balok karena mengalami lentur. Nah, kita ingat gambar yang ada di sebelah kiri ini. Minggu lalu kita sudah belajar untuk meninjau sebuah balok A dengan B, tumpuannya yang memiliki bending moment diagram atau BMD akibat beban yang bekerja padanya. Diagram momen tersebut kemudian dibagi dengan kekakuan lenturnya atau EI seperti yang nampak pada gambar di samping ini. Ini adalah diagram momen dibagi dengan EI-nya. Nah, saya ulang sedikit mengenai defleksi yang terjadi yang minggu lalu kita sudah belajar. Jadi ketika ada sebuah simple beam dengan tumpuan A dan B kemudian diberikan beban gitu ya. Jadi ada tumpuan A dan B diberikan beban. Nah, kira-kira bentuk defleksi yang terjadi adalah seperti yang ada pada garis biru putus-putus seperti ini yang minggu lalu kalau kita teruskan akan membentuk suatu lingkaran yang berpusat atau bertitik pusat di titik O. Nah, kemudian kita meninjau suatu sudut rotasi dV. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa dari serpihan sudut ini kita akan meninjau sebuah titik kecil bernama dx. Dx adalah jarak dari M ke N. Nah, sudut dV ini apabila kita bawa secara matematis maka kita akan dapatkan sudut yang sama yaitu garis singgung dari M dan N besarnya juga sama-sama dV.
Nah, kemudian dari sudut itu kita transformasikan terhadap sumbu vertikal, maka kita akan dapatkan B aksen dan B double aksen. Nah, B aksen sampai B double aksen itu adalah defleksi atau kita bisa simbolkan sebagai D, do, seperti ini. Oke. Ini adalah review dari yang minggu lalu. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi. Nah, dari gambar tersebut kita ingat bahwa minggu lalu kita sudah turunkan rumus dari 1 per R itu definisinya adalah dV dx dan sama dengan M dibagi dengan EI. Sehingga kita bisa mendapatkan turunan yang kedua, turunan rumus yang kedua yaitu dV sama dengan M dibagi EI dx. Nah, kemudian ada satu teorema yang berbunyi elemen sudut dV yang dibentuk oleh dua tangen arah pada dua titik yang berjarak dx besarnya sama dengan luas bidang diagram M dibagi EI antara dua titik tersebut. Ini yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk menghitung defleksi menggunakan luas bidang momen. Nah, yang dimaksud elemen sudut dV tadi yang dibentuk oleh dua tangen arah pada dua titik yang berjarak dx itu artinya jarak dari M ke N gitu ya, dari M ke N ini kalau kita tunjukkan pada diagram M EI, maka dia dibagi EI. Oke, kita lanjutkan. Nah, apabila DX adalah panjang balok AB, maka besarnya sudut yang dibentuk adalah bisa diekspresikan dalam rumus ini. Sudut AB itu ini, sudut AB adalah integral dari 0 sampai L, 0 sampai L. L itu adalah panjang dari balok AB. Integral 0 sampai L, M dibagi EI dx. Jadi harus diingat-ingat, ini rumus dasarnya ya. Oke, kemudian selanjutnya, bila ditinjau garis singgung M dan N yang berpotongan dengan garis vertikal yang melewati titik B, akan diperoleh ini. Jadi Anda punya garis singgung dari titik B, ini kalau diperpanjang gitu ya. Nah, maka akan diperoleh titik ini. B aksen sampai dengan B double aksen, atau kita sederhanakan sebagai D do gitu ya. D do itu bagaimana menghitungnya? D do adalah X dikalikan dV, X dikalikan dV, atau sama dengan M dikalikan X dibagi EI dx. Dengan di sini ada keterangan bahwa M dikalikan dx adalah luas bidang M dibagi dengan EI sepanjang dx. Sehingga M dikalikan X dikalikan dx adalah statis momen luas bidang M dibagi EI terhadap titik yang berjarak X dari elemen M. Tadi teorema yang pertama sudah, kemudian kita lanjutkan teorema yang kedua. Teorema yang kedua berbunyi, jika jarak vertikal pada suatu tempat yang dibentuk dua garis singgung pada dua titik suatu balok besarnya sama dengan statis, momen luas bidang diagram M dibagi EI terhadap tempat tersebut. Sehingga definisinya atau rumusnya B ke B aksen adalah do yang
didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai L mx dibagi EI dx. Itu adalah teorema yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yang menjadi persoalan adalah letak titik berat suatu luasan. Karena letak titik berat tersebut diperlukan dalam menghitung statis momen luas M dikali X dikali dx. Oke, sekarang mari kita ingat-ingat lagi bagaimana menghitung atau menentukan titik berat dari beberapa luasan balon. Oke, yang pertama, apabila Anda punya segi 4 dengan panjang B kemudian lebarnya H, Anda bisa menghitung luasannya mudah sekali. A sama dengan B dikalikan H. Dengan titik beratnya di mana? Ada di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah situ. Jaraknya adalah setengah B. Kemudian, kalau Anda punya segitiga, juga sangat mudah. Alasnya B, kemudian tingginya H, luasnya B dikali H per 2, atau setengah alas kali tinggi. Kemudian, titik beratnya adalah sepertiga dikalikan V. Nah, apabila Anda punya suatu kurva parabola, misalnya pangkatnya 2, dengan alasnya B, kemudian di sini adalah H, berapakah titik beratnya? Titik beratnya mudah sekali, Anda masih ingat 3/8 dikalikan B. Luasannya bagaimana luas bidang ini? Luas bidang ini adalah A sama dengan 2/3 dikalikan B dikali H. Nah, kemudian untuk kasus yang C, ini adalah parabola pangkat 2 apabila bentuknya cembung seperti ini. Kalau cekung bagaimana? Masih parabola tingkat 2, Anda bisa menghitung luasnya adalah B dikalikan H dibagi 3. Dengan titik beratnya jaraknya 1/4 dikalikan B. Oke, kemudian selanjutnya, apabila Anda punya kurvanya memiliki pangkat yang kesekian gitu ya, bukan pangkat 2 lagi, tapi pangkat N, Anda bisa menghitung pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Nah, Anda bisa menghitung dengan rumus ini. Kalau luasannya adalah A sama dengan N itu pangkatnya, N dibagi N plus 1 dikali B dikali H. Kemudian titik beratnya adalah menggunakan rumus ini, N plus 1 dibagi 2 kali N plus 1 dikalikan dengan B. Kemudian untuk yang parabola pangkat N tetapi yang cekung, Anda bisa menghitung juga dengan persamaan. Luasannya adalah 1 dibagi N plus 1 dikali B dikali H. Kemudian titik beratnya adalah 1 dibagi N plus 2 dikalikan dengan B. Nah, ini harus diingat-ingat lagi. Kalau perlu, kita harus buat catatan khusus. Nanti sewaktu-waktu bila diperlukan kita menemukan suatu bidang momen yang bentuknya mirip seperti ini, kita bisa langsung menggunakan. Oke, kita langsung lihat bagaimana aplikasi menghitung luas momen pada kasus yang berikut ini. Kita punya simple beam beban yang merata, gitu ya, seperti yang ada pada gambar ini. Pertanyaannya adalah, hitung defleksi maksimum Dc yang terjadi pada struktur balok sederhana yang menahan beban merata dengan metode luas bidang momen atau momen area. Nah, tadi kita ingat di teorema yang pertama, berdasarkan teorema pertama bahwa besarnya sudut terhadap titik C itu adalah yang ditanyakan atau defleksi maksimum adalah sebesar luas bidang momen M dibagi I, gitu ya. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengingat-ingat bagaimana bentuk BMD-nya. Tentu saja kita sangat familiar gitu ya, untuk beban merata di simple beam itu pasti BMD-nya seperti ini. Kita masih ingat kalau
bentuknya seperti ini, luasannya bagaimana? Luasannya dengan menggunakan rumus yang pada slide sebelumnya gitu ya. Ya, menggunakan parabola pangkat 2 karena kita tahu persamaan BMD pada beban merata simple beam itu adalah pangkat 2. Nah, kita masih ingat momen maksimumnya ini berapa? Momen maksimum itu akan menjadi tinggi ini. Momen maksimumnya adalah 1/8 Q dikalikan L pangkat 2 dibagi I. Sehingga kemudian kita dapatkan titik beratnya dari titik A adalah 5/8 dikalikan L per 2. Oke, kemudian luas bidang momennya bagaimana? Sudut rotasi di C adalah 2/3 dikali 1/8 QL kuadrat, itu adalah momen maksimumnya ini, dikalikan L per 2 dibagi dengan I. Sehingga didapatkan QL pangkat 3 dibagi dengan 24 I. Oke, kemudian berdasarkan teorema yang kedua bahwa besarnya landutan vertikal titik C adalah sebesar statis momen bidang M per EI. Statis momennya seperti apa? Saya ulang lagi tadi di sini besarnya momen maksimum adalah 1/8 QL kuadrat, kemudian titik beratnya adalah 5/8 kalikan L per 2. Yang ditanyakan adalah defleksi yang terjadi di titik C. Nah, ngitungnya adalah 2/3 dikalikan dengan 1/8 QL kuadrat dikalikan dengan L per 2 dikalikan dengan 5 L per 16 dibagi I, sehingga defleksinya adalah 5 QL pangkat 4 dibagi 38/4 EI. Itu tadi adalah perhitungan untuk simple beam. Nah, bagaimana untuk cantilever beban merata? Pertanyaannya masih sama, hitunglah defleksi maksimum, tetapi kali ini di B yang terjadi pada struktur balok cantilever yang menahan beban merata dengan metode luas bidang momen atau momen area. Nah, kita ingat kalau cantilever diberikan beban merata seperti ini, defleksi maksimum yang terjadi adalah di ujung B gitu ya. Ya. Nah, berdasarkan teorema 1 bahwa besarnya sudut terhadap titik B adalah besarnya luas bidang M dibagi I. Luasnya bagaimana? Luasnya tadi seperti di dalam slide luas bangun tadi. Nah, seperti ini ya. Ingat-ingat lagi, kita kembali lagi ke cantilever. Nah, luas bidang momennya berarti sudut B itu adalah 1/3 dikalikan L dikalikan dengan setengah QL pangkat 2 dibagi I. Ingat-ingat lagi, 1/3 dikali L dikalikan setengah QL kuadrat dibagi I. Setelah kita sederhanakan, maka didapatkan rotasi di B adalah QL pangkat 3 dibagi 6 I. Nah, berdasarkan teorema 2 bahwa sebenarnya landutan vertikal titik B adalah sebesar statis momen bidang M dibagi EI. Statis momennya seperti apa? Kalau luasnya bidang momennya seperti ini, maka
defleksi di titik B adalah sepertiga dikalikan L dikalikan setengah QL kuadrat dikalikan 3/4L. 3/4L itu adalah titik beratnya, jarak titik berat ke ujung B gitu ya. 3/4L setengah QL kuadrat itu ini. Setengah QL kuadrat kemudian dikalikan sepertiga L. Oke, hasilnya setelah disederhanakan adalah defleksi pada titik B, QL pangkat 4 dibagi 8 I. Oke, kemudian bagaimana kalau balok cantilever itu bebannya hanya beban terpusat P di ujung B? Pertanyaannya masih sama, hitung defleksi maksimum DB yang terjadi pada struktur balok cantilever yang menahan beban titik dengan metode luas bidang momen. Nah, kita gunakan kembali lagi ke teorema 1 bahwa besarnya sudut terhadap titik B adalah besarnya luas bidang momen. Nah, luasnya seperti apa? Luas segitiga gampang sekali ya, setengah alas kalikan tinggi. Oke, berarti sudut B di sini sama dengan setengah alasnya L. Alasnya kan L gitu kan ya. Kemudian tingginya adalah PL dibagi EI. Jadinya PL kuadrat dibagi 2 EI. Ini adalah sudut yang ada di titik B atau titik yang ditanyakan. Oke, kemudian berdasarkan teorema 2 bahwa besarnya lanjutan vertikal titik B adalah sebesar statis momen bidang M dibagi EI. Sehingga DB atau lanjutan titik B adalah setengah dikalikan L dikalikan PL per EI. PL per EI itu adalah tingginya. Kemudian dikalikan dengan titik beratnya. Jadi kalau boleh saya ingatkan lagi, lanjutan itu sama dengan luasnya, gitu, luas momennya. Dikalikan dengan titik beratnya, gitu kan, titik beratnya. Segitiga kan mudah sekali, setengah. Alasnya berapa? Alasnya adalah L. Tingginya adalah PL per EI. Titik beratnya untuk segitiga dari titik B 2/3 L. Jadinya kalau disederhanakan seperti yang ada di sini, P L pangkat 3 dibagi EI. Jangan lupa dikalikan 3. Oke, kemudian lagi soal selanjutnya, hitung defleksi maksimum atau DOC yang terjadi pada struktur balok sederhana yang menahan beban titik dengan metode luas bidang momen atau momen area. Ya, kita kembali lagi ke teorema 1 bahwa besarnya sudut terhadap titik C adalah luas bidang M dibagi EI. Luas bidang M-nya gimana dibagi EI? Itu kita definisikan sebagai sudut di C. Di situ segitiga ya, berarti setengah. Alasnya berapa? Yang ditanyakan kan di titik C saja, berarti kita hanya tinjau yang di arsir ini ya, yang setengah dari A sampai ke C. Berarti alasnya adalah setengah L, tingginya adalah momen maksimum di tengah bentang atau 1/4 PL. Kemudian dibagi EI. Kalau disederhanakan nanti dapatkan PL pangkat 3 dibagi 16 EI. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah,
Tadi teorema 1 sudah. Kemudian berdasarkan teorema 2 bahwa besarnya lanjutan vertikal PJ adalah statis momen bidang M per EI. Nah, kalau statis momen tadi kita harus mengalihkan dengan titik berat. Berarti lanjutan di C itu kalau segitiga juga masih sama ya, setengah alas kalikan tinggi dikalikan titik berat gitu kan. Nah, berarti setengah alasnya adalah setengah L. Alasnya kan ini kan, alas. Kemudian tingginya adalah momen maksimum, tingginya adalah 1/4 PL. Kemudian titik beratnya ini ya, titik beratnya adalah 2/3 L per 2. Hasilnya adalah PL pangkat 3 dibagi 48 E. Ya, mudah bukan dibandingkan dengan metode integrasi ganda yang kita harus mengintegralkan 2 kali ya. Ini lebih simpel gitu ya. Oke, kemudian itu tadi ada Oke ya, itu tadi apa namanya penjelasan tentang bagaimana menggunakan metode momen area. Mungkin kalau ada yang bingung atau pengen ditanyakan di bagian mana, silahkan. Atau kita coba apa namanya praktekkan lagi. Oke, silahkan Dek Nazri Rio. Bu, saya masih bingung. Tadi kan agak ngelek-ngelek gimana gitu, toh Bu. Terus perbedaannya teorema 1 sama teorema 2 itu apa, Bu? Oke, saya jelaskan. Ya, nanti kalau ngelek-ngelek lagi nanti bisa dicek lagi apa videonya gitu, nggak masalah. Saya coba jelaskan ya bedanya teorema 1 dan teorema 2. Jadi teorema 1 itu untuk menghitung rotasi. Kalau teorema 2 untuk menghitung defleksi gitu ya. Bentar saya. Biar mudah saya kasih contoh di sini. Oke, kita pakai contoh yang simple beam yang beban merata. Nah, tadi kan kita punya teorema 1. Teorema 1 ini untuk menghitung rotasi. Rotasi itu sudutnya gitu ya. Jadi kalau teorema 1 itu menghitung rotasi itu sudutnya gitu. Kalau teorema 2 itu menghitung defleksi. Defleksi itu simbolnya do gini ya, kayak gini. Nah, kemudian bedanya. Kalau teorema 1 menghitung rotasi simbolnya V, itu dia hanya menghitung luas saja, luasnya. Kalau teorema 2 itu menghitung defleksi, itu luas dikalikan titik beratnya. Titik berat dari posisi yang ditinjau gitu ya. Oke, saya coba jelaskan dari simple beam ini. Oke, di simple beam ini teorema 1 itu kan mencari rotasi. Rotasinya kan berarti hanya luas saja kan. Berarti kalau di sini ditanyakan rotasi di titik C, berarti yang ditinjau hanya separuh saja gitu kan, dari A ke C, hanya diarsir saja ini. Nah, kalau di teorema 1 gimana? Kan hanya menghitung luas saja. Luasnya gimana? Kan tadi sudah kita punya ini kan. Nah, kita kan punya luas seperti ini. Ini kan sama kan dengan yang dibalik di momen kita di bending momen itu kan tadi bentuknya kan hanya dibalik saja kan dan separuh kan sama kan.
Nah, berarti luasnya gimana? Luasnya adalah 2/3 dikalikan B dikalikan H. Kita cek lagi. Nah, sama kan ini 2/3. Kemudian B-nya apa? B-nya itu L/2 kan, ini B kan, ini B-nya. B-nya L/2. H-nya apa? H itu adalah momen maksimum 1/8 QL kuadrat per EI. Ini adalah H-nya ya, ini B-nya. Berarti ini sudah dapat teorema 1, mencari rotasi. Kemudian tinggal disederhanakan. Ini kalau teorema 1. Jadi gimana teorema 1? Paham? Paham, Bu. Nah, oke. Videonya bakal diupload di My Class nggak, Bu? Videonya sudah diupload di YouTube gitu ya. Nanti kalau pengen mau di My Class juga nanti saya bilang ke adminnya My Class. Tapi ada di YouTube, di Teams ini juga sudah saya share. Nanti kalau mau saya share lagi. Oke. Kemudian teorema 1 sudah. Kemudian teorema 2. Teorema 2 gampang. Tinggal ini kan sudah ada luasnya. Berarti tinggal mengalihkan dengan titik beratnya. Berarti defleksinya adalah ya ini kan sama kan? Ya. Biar mudah diterima, kita coba di slide ini aja. Defleksi itu adalah rotasi dikalikan dengan titik berat. Rotasi itu kan luas, rotasi kan luasnya kan sudah dapat QL pangkat 3/24 EI. Kan sama, titik beratnya berapa? Nah, untuk bentuk seperti ini titik beratnya kan ini 5/8 dikalikan alasnya kan, berarti 5/8 dikalikan L/2. Nah, nanti hasilnya berapa? Tinggal dihitung, hasilnya sama dengan ini. 5 QL pangkat 4 dibagi 3/8 EI gitu kan. Lima QL pangkat 4 dibagi 3/8 EI. Sampai sini masih bingung atau oke, sudah oke? Saya coba pelan-pelan aja dulu. Jadi kalau rotasi itu luasnya, kalau defleksi luas dikalikan titik beratnya. Gampang banget daripada harus mengintegralkan 2 kali kayak yang kemarin integrasi ganda gitu ya. Gimana deh, ada yang masih bingung soal slide ini dulu gitu. Tentang teorema 1 dan teorema 2. Kuncinya adalah Anda tahu dulu bentuk BMD-nya seperti apa gitu ya. Kalau beban merata seperti ini, kalau beban terpusat seperti apa, kalau diubah bebannya seperti apa gitu. Gimana Dek Nazri? Ya, Bu, udah paham, Bu. Paham ya? Oke, Ya. ada lagi yang bingung? Tidak. Tidak. Oke, kemudian untuk cantilever bingung apa enggak ya? Cantilever juga sama prinsipnya. Kalau rotasi itu hanya luasnya saja. Kalau defleksi luas dikalikan titik berat ya. Asalkan Anda sudah tahu cara mencari luasnya, cara mencari titik beratnya, berarti nggak masalah harusnya gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada ide kira-kira kalau kuliah lebih enak nonton video yang udah direkam atau harus dijelaskan langsung atau dua-duanya saling melengkapi, gimana? Mungkin ada masukan? Biar saya juga nanti sambil mempersiapkan mana yang terbaik gitu ya untuk Anda, membantu Anda memahami.
lewat video diupload ke YouTube, Bu, kalau saya. Oh iya, boleh. Iya. Jadi nanti kalau ada yang bingung bisa dibahas pada saat pertemuan seperti ini gitu ya. Oke, itu kemudian sebenarnya materi hari ini hanya ini saja deh, hanya hanya momen area saja. Karena ini lebih mudah ya dibandingkan integrasi ganda yang harus 2 kali gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Jangan lupa untuk mengisi presensi di My Class ya. Kalau Anda lupa nanti takutnya. Oh ya, kalau nonton video terus nanti ada sesi diskusinya. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya juga oke-oke saja gitu ya. Saya nggak masalah. Yang penting Anda lebih mudah memahami. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, mungkin cukup dulu ya hari ini. Nanti kalau Anda masih kurang, bisa latihan lagi, atau mungkin kalau Anda pengen latihan juga boleh sebenarnya. Nah, misalnya kalau Anda pengen pengen mencoba gitu juga boleh gitu ya. Hitung rotasi di titik D. Nah, ini soalnya kita coba simple beam dulu gitu ya. Ini A, ini B, kemudian saya kasih ini adalah bebannya tidak di tengah gitu misalnya ini 1 meter, ini misalnya 3 meter gitu ya. Nah, Anda cari titik, jangan titik D, Anda cari di tengah bentang dulu saja, di titik C sajalah, di titik C gitu. Hitung rotasi dan juga defleksi sekalian. Rotasi juga defleksi. Defleksi di titik C gitu. Nah, kalau seperti ini momennya gimana? Momennya kan tidak di tengah ya. Nah, di titik C ini akan terjadi momen maksimum di situ. Anda nanti bisa cari momen maksimumnya berapa di situ. Pakai persamaan mencari momen maksimum, kemudian Anda nanti dapat rotasi di titik C berapa? Rotasi di titik C adalah luasannya ini ya, luas bidang momen. Kemudian untuk defleksi di titik C adalah luas dikalikan titik beratnya. Titik beratnya sama ya. Titik beratnya sepertiga dikalikan bentangnya berapa gitu. Misalnya di sini kan 3, berarti titik beratnya sepertiga dikalikan 3, 1. Tapi dari sini ya. Ini titik beratnya. Oke, mungkin gitu. Anda bisa coba dibuat nanti kalau pas nggak ada kerjaan gitu di rumah, boleh coba-coba. Kalau seperti ini bagaimana gitu. Oke, mungkin itu materinya cukup sedikit gitu ya. Tadi saya dengar untuk kelasnya Pak Guntur, dia hanya nonton di YouTube saja gitu ya, karena beliau tidak bisa memberikan kuliah. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi?
YouTube-nya apa, Bu? Tadi saya sudah share linknya gitu ya. Bentar ya, saya coba. Ini ada di sini. Copy linknya. Oke, sebentar. Untuk apa namanya recordingnya. Ini kenapa jadi seperti ini? Oke, sebentar. YouTube-nya nama saya itu ya. Tadi sudah ada di copy linknya. Ini ada di sini, oke. Di situ ada semua, mungkin ada recordingnya yang kemarin-kemarin, kalau ada yang nyari juga ada di situ. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa isi presensinya ya. Nanti untuk kuliah yang berikutnya saya coba siapkan dulu videonya biar Anda mungkin bisa nonton dulu dan bisa diskusi juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada mungkin saya tutup dulu sekarang. Sampai ketemu besok ya. Mudah-mudahan sehat semua, jaga kesehatan dan semoga selalu happy juga ya di rumah meskipun di rumah. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.